semua. Maka penduduk Mekah pada saat itu alhamdulillah barokahnya satu orang yang imannya luar biasa. Melalui dari situ Allah memberikan iman kepada orang-orang yang lain. Itulah iman. Sehingga iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, mempercayai dari hati nurani. Sehingga kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala A, enggak usah kita tawar. Kalau kita diperintahkan untuk kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah B, maka enggak usah kita tawar. Kita ambil contoh, kita tidak boleh minum bir. Ya sudah, nggak boleh itu kita tawar. Ya udahlah, apa ya, kalau kita itu bilangnya tombo kepingin gitu ya. Ya buat nyicipin aja dikit. Enggak, itu haram. Nih, kalau minum bir mungkin banyak udah enggak ya. Wah, kita minum. Enggak ada yang mau ini. Nah, ini yang ada di sini. Kira-kira kalau saya minta minum bir nanti malam nggak ada yang mau datang. Tapi kalau saya ajak duduk di sini, saya ajak ngobrol, diskusi, ghibah, kira-kira mau nggak ini? Lah ini banyak yang mau. Ustadz, saya kan nggak ghibah. Lah saya itu ngomong faktanya. Loh, ghibah itu ngomong fakta. Fakta kejelekan teman kita. Nah, kalau kita itu tidak sesuai fakta, itu jatuhnya fitnah. Betul? Kalau ghibah itu yang fakta. Kalau nggak fakta itu namanya fitnah. Oleh karena itu, jangan sampai kita ghibah. Sebab apa? Baginda Nabi Muhammad berkata, innal ghibah wan namimah haram. Sungguhnya adu domba, adu domba. Kuman adu domba itu ya kayak kita menjadi kompornya orang lain begitu ya. Si A tidak, kita ambil contoh. Saya ini mau belanja sesuatu ke seseorang. Mas seseorang ini saya nggak punya duit nih. Boleh nggak saya ngutang begini gini? Oh nggak boleh, utang kamu kan masih banyak itu kemarin. Kemudian saya ya sudah menjadi tukang sayur kok pelit banget. Nah kemudian saya pulang. Sembari pulang ada orang mau belanja, jangan belanja di situ. Saya jelek-jelekin ini. Kenapa itu? Sayurnya pada busuk, padahal enggak, pada seger. Cuman saya nggak diutangi. Saya menjadikan orang tidak suka ke orang tersebut gara-gara saya tidak suka. Itu juga disebut namimah, adu domba. Itu tidak boleh. Ghibah itu juga begitu tadi. Ngomongin orang walaupun sesuai fakta itu juga disebut ghibah. Sungguhnya dikatakan oleh baginda Nabi, innal ghibah wan namimah haram. Sungguhnya adu domba dan gosip itu merupakan perbuatan yang haram. Saya tanya, antara minum bir, haramnya minum bir dengan haramnya berghibah, apa ada bedanya? Tidak ada bedanya ya ikhwan. Kadang kita nggak mau minum bir, tapi mau makan bangkai saudara kita, yaitu dengan cara kita ngerasani, gosipin, maka jangan melakukan. Maka kalau orang yang beriman itu bagaimana? Kalau diperintah A, dia siap jalankan A. Kalau dia dilarang B, siap dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut iman. Tetapi kita itu kan bukan malaikat ya. Kita itu manusia. Yang mana kata baginda Nabi, al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Udah suka salah, pelupa lagi. Ya sudahlah, maka kita tidak mungkin terlepas dengan suatu kesalahan. Oleh karena itu, iman itu pada tubuh manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga turun. Itu kan permasalahan kita. Cuman kadang kalau bertambahnya sebentar, yanqusnya nggak selesai-selesai nih. Kalau malesnya ini nggak selesai sampai 3 hari, sampai 5 hari bahkan. Lah ini solusinya bagaimana? Ulama mengatakan cara kita menjaga iman kita agar tetap stabil. Kalau di atas terus gitu kan seneng kita. Bagaimana cara menjaga iman kita agar stabil? Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sungguhnya kalau kita ingin iman kita dalam keadaan posisi teratas, maka kata para ulama, iman itu akan bertambah tatkala ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana sih ketaatan itu? Kita ambil contoh. Kita sholat fardu. Itu kan merupakan mengamalkan sesuatu karena taat kepada Allah. Kita tambahin dengan cara apa? Oh, ditambahi dengan sholat sunnahnya. Kalau duhur 2 rakaat. Bukan hanya 2 rakaat lagi, ditambah lagi 2 rakaat. Qobliyahnya ada 4 rakaat.
Oh, datang ke masjid pakai tahiyatul masjid. Maka kalau kita tambah ketaatan kita, maka akan semakin tinggi keimanan kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang itu derajat untuk mengamalkan sesuatu itu fasenya ada 3. Yang pertama, ini yang pertama, yaitu fase pertama itu terpaksa. Iya, kita terpaksa ini. Waduh, aslinya saya males ini sholat qobliyah. Orang duhur aja biasanya cepet dong disuruh qobliyah. Terpaksa atau dipaksa. Oh, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Udah, nggak usah dikoreksi. Kita mau ikhlas, mau khusyuk, mau nggak, jalanin aja nggak apa-apa. Itu namanya derajat yang pertama, derajat yaitu terpaksa atau dipaksa. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa melakukan hal itu, enak ini. Contoh, kita terbiasa tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bukan sehari itu bukan hanya selembar, melainkan one day one juice begitu. Wah, ini yang sudah terbiasa, santai saja. Kalau sudah terbiasa itu 1 juz, kita membacanya dengan murotal barangkali hanya 20 menit saja. 20 menit saja sudah habis itu 1 juz. Enak, nyantai. Dan kita tidak akan merasa berat. Oh, habis sholat subuh kita ngaji 20 menit, bebas. Nggak ada rasa beratnya. Itu fase yang kedua, orang sudah terbiasa. Kalau kita sudah melewati fase terpaksa atau dipaksa, yang kedua fase terbiasa, tinggal kita menikmati, ada fase selanjutnya yaitu fase ladzatul iman. Apa fase ladzatul iman itu? Fase ladzatul iman apabila dia melakukan hal itu, dia merasakan legitnya, indahnya iman tersebut. Bagaimana indahnya iman? Kalau dia tidak melakukan, kayak dia sudah melakukan dosa besar. Contoh, dia sudah hari ini belum tilawah, ternyata ketiduran habis sholat isya. Ya Allah, kayak merasa berdosa. Ya Allah, aku kemarin belum tilawah. Nggak ngaji, nggak merasa berdosa. Nggak qiyamul lail, dia ngerasa berdosa. Padahal nggak dosa, ngerasa berdosa. Maka kalau ada orang semacam itu disebut udah fase ladzatul iman. Maka kalau kita ingin menjaga sesuatu, iman kita di posisi tertinggi, maka lakukan 3 hal ini. Terpaksa ndak apa-apa, dipaksa pun sama istri, sama ortu, sama camer, sama apapun ndak apa-apa. Camer nggak boleh maksa ya, baru camer ini. Nah gitu ya. Yang kemudian apa? Terbiasa. Udah terbiasa aja enak banget ya. Apalagi sudah ladzatul iman. Maka ini luar biasa. Maka insya Allah iman itu akan berada di puncak klasemen gitu, tinggi terus. Lalu imanu yazidu wa yanqus. Tatkala iman itu turun, kira-kira iman itu turun itu apa sebabnya? Ternyata iman kita itu down, iman kita anjlok itu sebabnya ada. Al-imanu yang kusu bil maksiyah. Iman itu ternyata turun disebabkan kita bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita melanggar apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ada orang mengatakan, kamu jangan pacaran Ustadz. Alhamdulillah, saya ini walaupun pacaran, ini pacarannya syar'i. Bagaimana pacaran syar'i? Saya kalau chattingan WhatsAppan, saya hanya mengingatkan sholat qiyamul lail, apa segala macam. Mungkin saya di pagi hari sudah sholat subuh belum, sudah makan belum. Hanya begitu Ustadz. Kalau keluar, ya keluar bareng paling cuma pegang-pegang tangan apa segala macam Ustadz, apa segala macam. Apakah itu yang disebut pacaran syar'i? Maka sesungguhnya yang kamu anggap syar'i itu adalah dikemas oleh setan. Sungguhnya hubungan wanita dengan laki-laki sebelum terjadi akdun nikah, maka disebut itu perzinaan. Jangan. Kalau awalnya tidak ketemu cuman WhatsApp-WhatsAppan, itu awal. Kalau awal itu setan menjadikan indah. Kan gara-gara kamu jadi rajin sholat. Aku dek gara-gara kamu itu. Iya, itu awal terjadi. Seminggu bagus, 2 minggu bagus, 1 bulan bagus. Nanti awal-awal, ya masa sih kita cuman WhatsAppan, ketemu dong sekali. Iya, ketemu sekali nggak ngapa-ngapain. Pastikan kalau kita durasinya begitu, lama-lama kita terhasut oleh setan. Sehingga apa? Naudzubillah, perempuannya buka jilbabnya, auratnya kelihatan.
yang laki-laki memegang tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka naudzubillah, apabila kita sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan turun dan turun. Oleh karena itu, kalau iman kita ingin terus, bagaimana caranya? Teter. Apa bahasa Indonesianya teter ini? Geber begitu ya. Nah, geber, kasih amalan-amalan walaupun kita terpaksa, sehingga nggak ada waktu luang kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk maksiat kepada Allah tidak taat kepada orang tua. Termasuk maksiat kepada Allah kita senantiasa meninggalkan sholat. Itu termasuk maksiat kepada Allah. Ayo kita maksiat kepada Allah itu semua kita tinggalkan. Kita geber dengan amalan-amalan yang sekiranya menahan di puncak klasemen tingkat keimanan kita. Oleh karena itu, ayo kita bangun iman kita agar supaya kita dicintai oleh Allah, kemudian kita berada di puncak klasemen sehingga nggak turun-turun. Kita senantiasa menambah ketaatan kita dengan kita menambah amal setiap harinya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.